wah ini kacau lu, habis ini hidup gue nggak aman. Dan gue masih bisa traktir semua orang di keluarga gue gitu kan dengan gaji 500.000. Semakin besar pengeluaran gue, semakin gue mikir lagi untuk ngeluarin duit. Gaji gue Assalamualaikum Sobat Vidivisi. Di Ramadan tahun ini Vidivisi Religi berkolaborasi dengan brand SCH mengeluarkan t-shirt eksklusif spesial Ramadan. Untuk melakukan pemesanan kalian bisa langsung klik link description box atau mengunjungi link yang ada di bio Instagram Vidivisi Religi. why? Lu kalau duit gue males banget nih. Enggak. Mati gue. Pekerjaan gue adalah content director. Pekerja paruh waktu, freelancer untuk produksi iklan, film, dan sebagainya. Sekarang di startup. Saya bekerja sebagai sosial media spesialis di Humas di salah satu kementerian. Head Office Manager di Allianz. Gue sebagai IT konsultan. Ya, stand up comedy. Alhamdulillah sekarang lagi ngejalan acting, web series, film, diundang konten-konten kayak gini, entertain lah pokoknya. Pokoknya entertain deh, apapun, asyaran, SPG-an dari dulu gue dari SMA udah SPG-an sih. Pekerjaan tetap apa freelance? Kalau tetap gue saat ini masih sebagai HR Finance. Freelance gue kadang ngajar, English mentor, kadang gue juga mentoring session tentang psikologi gitu sih, tapi bukan klinis gitu. Kalau pekerjaan sih freelance ya? Ya, saya mah kalau ada panggilan kerja ya freelance. Streamer. Emang ngapain sih kalau streamer? Streamer itu streamer game ya contohnya. Streamer game itu orang yang memainkan game, memainkan hobinya tapi dibayar gitu kan. Gak kayak kalian working under pressure. Gua working hobby ya bro, sorry. Jadi aku streamer, caster, dan lainnya lah di dunia game. Gue pengangguran. Kebetulan sekarang lagi menganggur karena kemarin habis resign. Kenapa resignnya? Ya nanti bosnya nonton kak. Nggak apa-apa, biar dengerin nih kalau kesal karyawan. Enggak, karena nggak sesuai sama jurusan kuliah. Ih klasik banget. Pekerjaan saya adalah sebagai karyawan kontrak di Viva Group ini, di Vidivisi begitu. Kalau ada tawar dari VDVC, Menggantikan gue gitu. Saya tanya-tanya dulu kali ya. Saya lamar di sini kerja boleh nggak? Oh boleh ya. CV-nya kirim kemana? Bisa dia. Gimana? Tertarik tidak? Ya, ngobrol aja dulu ya. Gaji lo sebulan berapa sih? Gaji gue sebulan. Aduh, sebulan? Per menit kali, gila. masa sih? Ih, boleh emang? Boleh. Ih, jangan atuh kak. Ini kan nggak boleh ya sebenarnya, tapi... Boleh. Dari PA-nya boleh. Ini pokok atau udah? Sekitaran aja deh. Sebutin kah? Iya. Digitnya aja kali ya? Aduh agak ngeri ya kalau gaji, tapi Kadang ada yang 500 doang, ada yang 5 juta, kadang bisa beli rumah, enggak gajiannya. Kadang bisa goceng, ceban, kadang ada, kadang enggak. Cukup buat KPR. Slightly under UMR. Under. Sedih banget. Upper. di bawah 2 digit, tapi nggak di middle-nya itu, jadi di atas dikit di middle gitu. Penghasilan pekerjaan tetap 7 lah. 7, nggak nyampe 8. Sarap 7.000. 15 sampai 25. Kemarin sih terakhir gitu, nggak tahu sekarang. Kalau 1 bulan itu full jagain pabrik si papa 2 juta sampai 3 juta. Tapi kalau misalkan ditambah ketika sehari-hari itu ada panggilan, tergantung bayaran syutingnya. Cukup mah cukup. Cukup untuk ukuran kayak gua, cukup sih. Lebih dari cukup bahkan sebenarnya. Cuman kalau misalkan bisa menghasilkan lebih, kenapa enggak? Enggak cukup. Enggak sih, karena kadang suka khawatir besok tuh segini lagi nggak ya. Selama ini gue ngontrak, biaya ini, biaya itu, kredit ini, kredit itu. Anak muda tuh habit kan. Anak muda nih sekarang, zaman ini memang sudah berubah zaman sekarang.
Yang gue rasakan adalah ketika gue dulu kerja jualan baju gitu ya di pinggir jalan pas lagi lebaran dan free sale gitu kan, itu gue gajian cuman dibayar 500.000 sebulan dan kerja mati-matian dan dikasih free produk 3 kaos aja, itu gue merasa bercukup banget dan gue masih bisa traktir semua orang di keluarga gue gitu kan dengan gaji 500.000. Tapi sekarang gue gaji segitu ngerasa nggak bisa traktir orang-orang. Semakin gede penghasilan gue, semakin besar pengeluaran gue, semakin gue mikir lagi untuk ngeluarin duit. Itu yang gue rasain sih. Berapa gaji impian lo? Gaji impian? Gaji impian adalah seperti Rachel V-nya, 80 juta satu instastory. 2 juta di atas gaji gue sekarang. 15 sih cukup. Ya puluhan, ratusan juta. Tapi saya kerja apa? Jadi pegawainya Nagita. Iya, PNS pegawai Nagita Slavina. Boleh. Pernah nggak penghasilan lo itu disisihkan untuk yang membutuhkan buat zakat atau apa? Alhamdulillah. Nggak pernah. Insya Allah. Buat gue sendiri. Buat gue sendiri. Tapi membutuhkan. Oh, kayak bagi-bagi gitu? Oh, pernah banget. Pernah dong. Atau harus. Bukan ini, harus. Oh iya, itu kan ada yang 2,5% per bulan. Donasi untuk korban bencana apa sih gempa yang waktu di Palu, ya benar. Ke ibu saya, karena ibu saya HP-nya sudah tidak bagus begitu ya. Saya kasih untuk ibu saya, adik saya, ayah saya juga waktu itu saya berikan handphone, seperti itu. Ke orang yang membutuhkan tuh bukan dalam artian dia susah hidup banget ya, tapi kayak satu sisi kita profesi sama, nilai gaji sama, tapi dia ternyata lagi ada kebutuhan buat orang yang sakit ya. Kita ngasih kayak kalau di zakat ya, kayak zakat itu gue ada tiap bulan sih. Lebih ke misalnya gue ngeliat orang kali ya, kayak kasihan gitu. Ya udah misalnya gue beli makan, gue kasih gitu aja sih. Aduh, jadi riba nih gue jadi. Ria riba lagi. Jadi ria gue tuh. Oke. Kenapa sih harus menyisihkan? Bentuk bersyukur aja sih, gue sadar diri kayak gue jarang sholat, gue orangnya banget gitu kan, kayak tidak menaati apa itu yang ada di Al-Quran makanya. Kita tuh hidup harus seimbang, Kak. Kita melakukan dosa setiap hari ya, seenggaknya kita harus ada juga yang kita lakukan hal baik gitu loh. Jangan yang dosa-dosa aja yang dilakuin, kan life balance namanya. A tuh percaya dengan sedekah, mau berapapun itu pasti akan kembalinya itu lebih. Misalkan dalam sebulan itu dapet 3 juta misalkan. Nah, kadang nyisihin 300.000 buat pengajian, ada acara santunan anak yatim, kita ikut nyumbang, ikut sedekah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha sempurna, yang mengetahui semua keperluan hidup kita, dan Allah Ta'ala menjamin rezeki seluruh makhluk yang hidup di dunia ini, baik yang melata, yang berjalan, yang terbang, yang berenang. Jadi jangan khawatir, Allah telah menugaskan satu malaikat namanya Mikail untuk membagi-bagikan rezeki kepada seluruh manusia, seluruh makhluknya bahkan. Nah, maka hari ini yang belum memiliki rezeki yang berlebih, ya, kalian sangka baik sama Allah. Sangka baik sama Allah, bersyukur terus sehingga nanti Allah akan tambah terus nikmatnya. Nah, hari ini kita lihat nih, banyak orang yang sudah kaya tapi merasa kurang. Sudah kaya, hartanya udah miliaran, tapi dia hidup kesusahan. Dia tak bahagia. Kenapa? Karena dia tak bersyukur. Dan berapa banyak kita melihat orang hidup gajinya pas-pasan saja, mungkin gaji UMR lah, ya, tapi hidupnya tenang, sakinah, mawaddah, warahmah di rumah tangganya, anak-anaknya soleh, soleha, istrinya pun soleha, dia pun tak ada beban, hutang, tak ada yang mengejar-ngejar dia, sehingga kehidupannya seperti di dalam surga, padahal dia miskin. Ya, ada satu cerita nih, cerita tentang orang yang tak bahagia. Ya, ada seorang raja ini, ya, dengarkan kalian baik-baik ceritanya. Raja ini suatu hari iri melihat tukang kebunnya. Kata raja tadi, dia panggil penasihat kerajaan, coba kau lihat, kenapa tukang kebunku itu lebih bahagia daripada aku? Padahal aku yang raja, aku yang kaya, aku memiliki segala-galanya, tapi aku tak tenang, aku tak bahagia. Coba lihat tukang kebun itu, pagi hari sudah bersenda gurau dengan anak istrinya, sudah kejar-kejaran dengan anaknya di taman, ya, dia bahagia sekali. Bagaimana pendapatmu? Apa yang terjadi dengan kehidupanku ini? Kata raja tadi kepada penasihatnya. Ternyata penasihatnya memberikan nasihat yang hikmah. Dia katakan, Tuan, itu tukang kebun
tidak tergabung dalam member Club 99. Maksudmu apa? Club 99? Kata raja tadi, penasihat kerajaan tadi mengatakan kalau Tuhan ingin tahu, besok berikan tukang kebun itu uang sebesar 99, kalau dulu dinar ya, bahasanya sering cerita dari guru saya, 90, kalau sekarang dirupiahkan mungkin mudahnya, berikan dia uang 999.000 rupiah. Kata raja, aku bisa kasih dia 1 juta. Oh tidak Tuhan, Tuhan kasih dia uang 999.000, ya, tapi uang pecahan 1000-an, uang kertas 1000-an, ya, atau uang koin 1000-an, silahkan, terserah Tuhan. Baik, besok pun langsung diberikan tukang kebun tadi uang receh 999.000. Maka raja pun memperhatikan tukang kebun tadi berlari ke rumahnya, dia pikir dapat uang banyak dari raja. Kemudian dia panggil istrinya, panggil anak-anaknya, mulai dia hitung uang tadi. Ternyata uang 1000-an. Hitung 1, 2, 3, kata istrinya, "Bang, dibikin 10 aja." 1000, 10.000, 10.000, 10.000, 10.000. Pas di angka yang 99 cuma ada 9 lembar. Maka mereka saling menyalahkan. Ini paling abang yang salah ini, pasti ada yang keliru nih, ada yang lebih 11 nih. Maka diulanglah hadirin mulia, sahabat sekalian, diulang lagi menghitungnya. Akhirnya 1 jam lebih mereka 3 berkeluarga, tukang kebun, istrinya dan anaknya bolak-balik menghitung. Akhirnya mereka pun tahu ini cuma 999.000. Akhirnya mereka pun berpikir bagaimana kalau ini 1000 lagi akan ada 1 juta. Nggak cukup ini sebenarnya, kurang ini. Maka mereka mulai berpikir untuk membuat bisnis, bikin kue, bikin catering, bikin macam-macam. Sehingga beberapa hari kemudian tak nampak lagi senda gurau di rumah tukang kebun tadi. Raja pun memperhatikan, lalu dipanggillah penasihat kerajaan. Kenapa? Mana senda gurau di rumah tukang kebunku? Kata penasihatnya, sekarang Tuan, dia telah tergabung dalam Club 99, klub yang tak pernah merasa cukup. Semoga bisa kita pahami. Bersyukurlah, Allah akan tambah nikmat dan Allah akan cukupkan rezeki kalian.